أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم اجعلني شكورا واجعلني صبورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربي زدني علما وارزقني فهما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك في عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعwatul mazlum. Pertama, Al-Quran, surah Al-Baqarah. Terus surah kedua ayat 185-86. Yang kedua hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang dihormati Bapak, Ibu-ibu pengurus, yang dimuliakan para alim ulama, nenek mama, tokoh masyarakat, umumnya hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah kita termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah di pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan, kita mulai kajian subuh kita dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita pada pekan yang lalu. Kita berbicara tentang amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang pertama sudah kita bicarakan bahwasanya di bulan Ramadan ini amalan yang paling utama itu adalah ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Kalau menurut hadis bukan rukun Islam yang ketiga, tapi urutan dalam hadis itu kita baca dalam kitab hadis Arba'in itu ternyata ibadah Ramadan itu diletakkan oleh Rasulullah pada poin yang kelima. Jadi sebabnya saya sampaikan ibadah puasa itu termasuk salah satu rukun Islam yang 5. Tentu Bapak Ibu, ibadah puasa yang kita lakukan, kita tidak ingin ibadah puasa kita itu hanya sekedar menggugurkan syarat dan rukun ibadah puasa itu menurut syar'i. Tapi kita ingin melakukan ibadah puasa itu, ibadah puasa kita yang berkualitas
dan berkuantitas. Kuantitasnya penuh dari awal sampai akhir, kualitasnya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah, dan diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Kita tidak ingin Bapak Ibu ibadah puasa yang kita lakukan itu seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis Ibnu Majah itu. Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'. Banyak orang menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan itu hanya sekedar menahan kehausan dan kelaparan. Wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ila sahar. Banyak orang salat tarawih di bulan Ramadan itu kata Rasul, tapi hasil dari ibadah tarawihnya itu hanya kelelahan atau kantuk. Di siang dia puasa hanya kelaparan, kehausan. Malam dia puasa semenunaikan salat tarawih, tidak terlebih hanya sekedar kantuk dan kecapean yang dialami. Tentu Bapak Ibu, kenapa seperti itu? Tentu puasanya dinilai oleh Allah dan Rasulnya tidak berkualitas. Apalagi apa yang dibayangkan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah itu. Hadis itu mungkin sering disampaikan oleh Ustadz di masjid ini di bulan Ramadan itu. Ada dalam hadis itu, ada bisa dibaca dalam Sunan Imam Ahmad, ada bisa dibaca dalam Sunannya Al-Baihaqi, ada juga kita bisa dapat temukan dalam kitab Sahih Muslim. Apa yang disampaikan oleh Nabi di situ? Dalam hadis itu dari Abi Hurairah, itu dari Ibnu Khuzaimah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Di saat Nabi itu naik mimbar, tangga mimbar Nabi itu 3. Waktu beliau naik tangga pertama dia mengucapkan amin, naik tangga kedua mengucapkan amin, dan naik tangga ketiga juga mengucapkan amin. Ditanya oleh sahabat, faqila lahu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza, mengapa engkau mengucapkan ini? Kata Rasulullah kepada sahabat, qala li Jibril, berkata Jibril kepada saya. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril itu? Kata Rasulullah, ibu bapak, dikatakan oleh Jibril itu, arwamallahu anfa'atim, sungguh celaka dan sungguh terkutuklah hamba-hamba itu. Siapa yang dikutuki oleh Allah? Kata Jibril itu, au ba'da dakhala Ramadan falam yughfar lahu, yaitu seorang hamba yang masuk dalam bulan Ramadan, bahkan Ramadan telah selesai, tapi apa yang dialami oleh hamba ini, falam yughfar lahu, ternyata dosanya tidak bisa diampuni oleh Allah. Sebagaimana yang kita sampaikan pekan lalu Bapak Ibu, padahal Ramadan itu, pertama Ramadan itu namanya syahrul ibadah, yang kedua syahrul maghfirah, syahrul Quran, dan lain-lain. Walaupun Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan, tapi hamba yang dikutuki oleh Allah itu ternyata tidak bisa dosanya diampuni oleh Allah. Kenapa mungkin tidak bisa dosanya diampuni Allah? Pertama, mungkin mereka itu tidak melakukan puasa di Ramadan. Yang kedua, mungkin dosanya terlalu besar dan juga tidak mau minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, mungkin dia puasa dia lakukan tapi hanya sekedar mengagalkan syarat rukun, tapi tidak sesuai dengan tuntunan atau syariat agama atau syariat Rasulullah. Lah puasa, tak makan, tak minum lah tu. Hanya sekedar itu. Tentu puasanya tidak mungkin secara kuantitasnya penuh, tapi secara kualitasnya jauh. Akhirnya apa? Tidak bisa ibadah itu sampai ke Allah. Kalau tidak sampai ke Allah, berarti banyak kemagia pahala. Kalau tidak dia pahala, tentu dosanya tidak bisa terampuni. Walaupun dengan ibadah puasa itu hanya bentuknya dosa, itu dosa kecil yang bisa diampuni Allah. Di kita berselindung kepada Allah Bapak Ibu,
Jangan kita termasuk golongan hamba yang terkutuk di bulan Ramadan ini. Kita puasa di siangnya, malam salat tarawih, tapi hal itu tidak diterima Allah dan tidak berbekas dan juga tidak bisa Allah ampuni dosa kita. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Itu ibadah. Yang kedua apa? Yang paling utama di Ramadan itu qiyam. Siangnya siam, malamnya qiyam. Apa qiyam itu? Mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan itu dalam bentuk apa? Tentu siang, malamnya kita tarawih. Sudah itu salat witir. Mungkin bisa dengan tahajud, bisa baca Quran, bisa infak, sedekah dan lain-lain. Di Ramadan ini bukan hanya sekedar puasa, tapi malamnya kita ikuti dengan tarawih. Kalau Rasulullah itu sebagaimana yang sampai pekan lalu Bapak Ibu, Rasulullah itu tarawihnya itu salat malam, salat tarawih di malam Ramadan itu sungguh lama dirinya. Banyak riwayat mengatakan Rasulullah itu rakaat pertama itu kalau dia tarawih, salat tarawih itu ayat yang dia baca itu 2 juz 4 halaman. Itu banyaknya. Rakaat kedua 1 surat Ali Imran. Surah Ali Imran itu berapa? 200 ayat. Itu 1 rakaat itu. Mungkin kita tidak akan bisa seperti itu. Mungkin banyak faktor yang bisa menghalangi itu. Pertama mungkin imam-imam kita belum mampu untuk hafiz. Atau ustaz-ustaz kita. Yang kedua mungkin kita tidak terbiasa. Kalau imam tidak mampu untuk hafiz, mungkin bisa kita carikan imam yang hafiz 30 juz itu. Tapi yang persoalannya apa? Kita tidak terbiasa. Akhirnya apa? Jadi fitnah pula nanti di jemaah. Itu yang ditakutkan sebenarnya. Nah bisa saja dicari itu. Jangan kalau sejak pengurus kini lo nak sembahyang lama-lama di masjidnya je. Sedang tak watak le pecah dek kawan apa lelah pecah. Kadang-kadang nama li datang ke masjid itu macam-macam alasan deknya. Nah imam lah yang panjang, nah Niko lah ada masalah, nah Niko lah masalah kan macam itu. Itu banyak di masjid-masjid seperti itu. Mudah-mudahan masjid kita sama juga seperti itu. Nyo nama li kawan saji imam. Kadang-kadang pengurusnya salah. Nah, di Bapak Ibu Nabi itu sebanyak itu. Setelah wafat Rasulullah diikuti oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah waktu Abu Bakar As-Siddiq sampai Khalifah Umar bin Khattab dirubah oleh Umar bin Khattab. Nah mungkin juga beberapa hal yang dipertimbangkan dan sholat tarawih itu kan 20 rakaat kalau di masa Umar bin Khattab itu tambah witir 3. Ayat yang dibaca tidak sekurang dari apa yang disampaikan yang diajarkan oleh Nabi. Sama panjang ayat-ayat yang dibaca tapi rakaatnya diperbanyak di zaman Umar itu. Kalau kita baca ibu bapak silsilah Imam Mazhab Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i itu apa ibu jemaah juga termasuk mengikuti sunnah Nabi itu dan lain-lain. Di qiyamul lail itu bapak ibu jemaah di bulan Ramadan. Kok kata panjang imam baca ayat setiap tidak usah untuk ngutuk di belakang. Tak tolong dah buat sambil tagak, sambil duduk. Boleh aja duduk aja. Supaya apa? Supaya sempurna qiyamul lail kita di bulan Ramadan itu. Jadi bapak ibu jemaah supaya sempurna puasa siang, sempurna malam. Yang kedua. Yang ketiga, amalan penting di Ramadan itu apa? Banyak kita baca Al-Quran. Apa di bulan lain tak boleh banyak Al-Quran tu? Lain. Tapi apa? Kini kau dilabihan porsinya pada biasa. Mungkin tak bisa awak nak secara bacaannya nak rancak-rancak serupa orang tu mungkin faktor suara minimal tapian makhrajnya. Kan tak sodo kan nang kori tu. Kori itu kan tak tergantung ni faktor suara awak. Yang jali apa? Baca Quran itu sesuai dengan kemampuan. Walaupun mungkin tak patah-patah awak baca Quran. Lempasih awak baca Quran. Kata Rasulullah ibu bapa, kalau orang nampak patah-patah tu baca Quran dapat pahala 2 tu. Walaupun lu lancar warna.
Mungkin kaji wak tipenya tipe Iqra 5 baru Anak-anak wak Iqra 5 tu kan lupa akhir mana dia baca Quran. Tapi Allah sudah sediakan 2 pahala tu. Pertama pahala wak rajin membaca, istiqamah membaca. Walaupun lu lancar. Yang kedua dia kodok berulang-ulang kerana wak dalam belajar itu. 2 pahala. Kalau kerana lebih mahal tentu lebih banyak pada itu. Imam Syafi'i itu ibu bapa di bulan Ramadan kok. Yang Imam Syafi'i terkenal dengan kan Muhammad Idris. Nama terkenalnya, nama aslinya Imam Syafi'i itu Muhammad Idris, yang terkenalnya Imam Syafi'i. Sebulan puasa kok khatam bara 60 kali. Berarti apa? 2 kali sehari khatamnya dari Al-Fatihah itu sampai surah An-Nas. Imam Ahmad bin Hanbal itu kata Imam Syafi'i itu semalam tu ibu bapaknya solat malam, tu solat tarawih malam tu, solat tahajud di malam tu, khatam Quran tu sekali. Itu ayatnya baca. Mungkin kita tidak akan bisa serupa itu, bukan banyak faktor. Mungkin waktu tak ada, banyak kesibutan lain, atau yang lain-lainnya, gangguan-gangguan lain. Tapi yang jangan sampai lewat dalam Quran tu baca dalam bulan Ramadan. Tak lama sajus tu apa ibu? Kalau baca nuak murattal, tak di dendang-dendang tu. Paling lama 50 minit sajus. Paling lama tu. Ambo mau cek, mau cuba murattal aja bacanya tu sampai sajus tu 50 minit. Sebab sajus tu rata-rata 10 halaman. Kalau kita baca aja tiap kata selesai solat pak bu Quran tu 2 halaman siap subuh, 2 halaman siap zuhur, 2 halaman siap asar, 2 halaman siap maghrib, 2 halaman siap isya. Lah sajus semalam sehari. Berarti apa? Sebulan Ramadan tu lah bisa wak khatam Quran tu sekali. 2 halaman dia wak baca. Kalau lebih daripada itu wak baca setiap salat tu kan lebih tingkat khatam tu. Tak mampu serupa itu banyaklah mungkin halangan. Minimal agak setengah. Tak je mampu leh agak 10 juz selama Ramadan kita usahawan. Tak je mampu 10 juz lah agak 5 tak mampu. Tak je mampu agak 5 leh agak cik tak mampu. Tak mampu cik agak salaman tak bisa selama Ramadan kau. Tak mampu di salaman agak setengah tak bisa. Tak bisa setengah halaman agak sayat tak bisa. Tak bisa sayat lah you tak piok ke leh. Tapi cara boleh tu. Anjali apa? Minimal awak baca Quran tu gak sayat sehari. Itu paling kurang tu. Sayat lah sayat sehari mungkin terlampau pun. Gak salaman sehari lah. Salaman sehari berarti 30 hari Ramadan kalau 30 laman tu. 3 juz tu buat bu. Allah tu memang tak nyuruh awak beramal tu double tu. Dan tak boleh dirapel tu. Tapi apa? Rutin. Bahkan Rasulullah tu nawwiru buyutikum bis-shalah, qiraatul Quran. Sinari rumahmu dengan solat dan baca Al-Quran. Jangan kamu jadikan rumah itu seperti kubur kata Nabi. Walaupun rumah awak hancur, dari pintu masuk sampai ke kamar mandi, rumah pakai granit, pakai marmer, perabot rumah awak mewah, rumah gagah, di rumah tu ada garasi auto mewah. Tapi rumah walaupun gagah mewah secara duniawi, tapi kalau ndak acuk solat di situ dilakukan, ndak acuk Quran dibaca di situ, kata Rasulullah tu bentuk kubur tu je. Jangan protes lah Pak Ibu Beko. Pergi solat di masjid, disuruh ustaz tu kan disuruh lah kami sembahyang di rumah. Sembahyang wajib kan di masjid. Sembahyang sunat tu di rumah. Dia mau kalau kami ceramah Pak Ibu, subuh kau mau ceramah solat sunat di rumah. Langkah zuhur asar tu kalau tak kajian mau solat di rumah baru pergi ke masjid. Kenapa sini rumah ni solat sunat itu afdal kita lakukan di rumah. Salat wajib memang afdal di masjid, di surau tempat jemaah. Tapi kalau salat sunat kita usahakan di rumah. Kalau rumah awak tidak jauh bisa fajan. Salat sunat di rumah 2 rakaat itu baru ke masjid.
Oh, kami tak lomak solat di rumah ada Ustaz. Tak lah, sekali lah pun tarik pun saja. Tak ada persoalan, itu kan sunatnya. Kenapa dilakukan solat sunat di rumah adik Rasulullah? Jangan mek awak termasuk orang ria kan itu. Kayak itu nih khawatir. Tapi kalau tak ria kan tak masalah. Jadi anjurkan cuma. Dibaca Quran di rumah. Jangan sampai bentuk kubur rumah awak tu. Kadang-kadang awak sempat baca Quran mengapa bisa awak lama-lama. Baca WA awak bisa lama-lama. Bukan ibu apa termasuk ambu. Baca Quran enggak 2 laman 3 laman tiba-tiba kantuk. Dia baca WA. Boleh nak masuk grup lah banyak-banyak grup di HP waktu ah. Kadang-kadang sejam nak buka HP tu mula sampai 100 lebih ke 100. Asyik membaca tu tak ada kantuk tiba dia. Bentuk tu setan dia sontiang ah. Quran baca 2 halaman pulai sudah sahur kau. Kau lah konyang matul ngantuk lo. Jadi kita berusaha di bulan Ramadan kau tak bisa khatam. Pokoknya baca Quran di Ramadan. 3. Nang kompe ibu bapa di bulan Ramadan kau banyak berdoa. Kan mau sampai di ceramah subuh zuhur. Waktu nan istimewa tu jangan sampai lewat teduh waktu. Pertama menjelang waktu maghrib atau menjelang berbuka, yang kedua di sahur. Kenapa waktu itu doa mustajab? Tapi kita kadang kita umat Islam apa ibu mayoritas di Indonesia kita waktu nan dua tu nan paling sibuk. Tak sibuk beribadah dia. Kok jalan sahur sibuk dia menyiapkan sahur wak. Jago le kompeknya tapi gilo di dapur kau jo. Padahal apa salahnya wak salat tahajud gak 2 rakaat, gak 4 rakaat, jam 4:30 wak makan. Kau tu subuh kan lama, jam 5 kurang seketik. Makan jam 4:30. Atau jago jam 3:30 dia solat wak. Waktu sahur itu apa doa mustajab kat Allah. Boleh kita lah tutup kalau lolok kan nak sonang boneng dia. Boleh mana lolok 2 jam semalam tu ni lomak tu dak le dia. Itulah golek kanan golek kiri le dia. Kadang-kadang kawan di samping awak apa kau lah belimpik kau awak metong kasau je. Kasau dak nampak dia metong pokok latuk pokok lotiang. Nang kedua menjalang maghrib tu menjalang kutu buku. Tapi kadang-kadang kat situ dalam ketua buku atas kita sibuk di mana? Dapat kan you kindu, you kolak. Situ sibuk. Pada jam siang tu kesempatan panjangnya. Orang ni kalau you kolak tu nampak dampu di balai tongah tu di mana-mana tu jam-jam 4:30 tu lah duduk lah bisa boleh kolak. Tapi nanti lu enggak setengah jam tu enggak boleh minit jalan ke tukar maghrib tiba. Baru paling sibuk punya kolak. Akhirnya macet lah kawan. Kalau sampai ceramah jauh, tu dah jauh empik lah orang kek. Kenapa? Perkirakan banyak pasar yang kena lewat kiri. Itu yang nama macet situ deh. Mulai simpan 3 le tongah, mulai macet deh. Ngaji bawah sana. Pada waktu itu nama makbul doa tu. Kecek Nabi dalam hadis tu. Salah satun la turaddu da'watuhum. Ada 3 kelompok manusia apabila berdoa, nanti 3 kelompok tu copek di kabuan dia Allah. Tak ditantan dia tenolah tu. Sianam pertama doa yang kecopek di kabuan di Allah tu al-imamun adil. Doanya para imam yang adil. Imam tu apa? Pemimpin. Pemimpin tu dalam bahasa agama kita ibu bapa ada beberapa istilah. Pertama ada disebut dengan imam. Yang kedua disebut dengan wali. Yang ketiga disebut dengan umarok. Itu di antaranya nanti kalau dia mau bahasa pimpinan itu dalam Islam. Imam, wali, umarok. Pemimpin itu kan 2 macam. Ada pemimpin yang formal, ada yang non formalnya. Yang non formalnya siapa? Setiap kita. Kata Rasulullah dalam hadis itu kullukum ra'im wa kullukum mas'ulun an ra'iyah. Setiap kamu itu pemimpin, setiap pemimpin itu akan ditanya nanti. Apa yang akan ditanya tentang amanah nagian keknya?
Nang kedua pemimpin yang formal tu mah mulai dari paling ketek, paling bawah tu Pak Jorong. Dia tu wali nagari, camat, bupati, wali kota, gubernur sampai ke presiden atau khalifah dalam bahasa Islam. Itu pemimpin yang formal. Baik yang non formal maupun yang formal akan dipertanggungjawabkan. Yang non formal siapa kita masing-masing kita kok. Kita minimal memimpin untuk pribadi kita seorang. Kok kami laki-laki memimpin untuk anak dan isteri. Ibu-ibu mungkin di rumah tangga memimpin anak-anak. Itu kan minta tanggungjawab ke Allah dan Allah ke kita. Semakin godang tak pimpinan jawab tanggungjawab, nawak amban amanah tu semakin godang tanggungjawab. Itu sebabnya ibu bapa Abu Bakar Siddiq waktu dinobatkan jadi khalifah, sampai khalifah Umar bin Abdul Aziz, kalau wak baca ibu bapa takwi wak jadi pimpinan tu. Tak pasti robui tu. Kalau Abu Bakar Siddiq tu jadi pimpinan, keciknya kau tu pedatu pertamanya jadi nobatkan jadi presiden. Kan Abu khalifah tu kan setingkat presiden tu. Naiknya ke mimbar anaknya kecik. Dia Abu Bakar Siddiq tu, wahai saudara-saudaraku sekalian, saudara-saudara menunjuk saya jadi pimpinan kalian, padahal saya bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalian menunjuk ambo keciknya, dan ambo minta tu kecik. Kalau kini kan dia minta lupa. So kalau caranya lakun supaya dapat. Tapi Abu Bakar tu tak. Kalian menunjuk ambo sebagai pimpinan padahal ambo bukan yang paling elok di antara kalian, kecik Abu Bakar. Bukan yang paling rancak, bukan yang paling santiang. Mungkin ambo bukan yang paling bodoh, kecik. Tapi kalau saya jujur, saya baik, saya adil memimpin kalian, tolong kalian ikuti saya. Tapi kalau saya salah, tolong kalian tegur. Iko dak baso-baso dah bupak. Dan untuk lomak pidato dia ubar dia Abu Bakar dia dah. Kalau saya betul memimpin kalian ikuti, tapi kalau saya salah tolong tegur. Kalau kini lagi diucapkan juga itu nyepi untuk baso-baso. Untuk biak-biak muka. Salahnya ditegur dia orang masuk penjara. Dingin dia suruhnya minta terima kasihnya malah di penjaron. Dia cari kesalahan, malah dikucilkan macam-macam. Umar bin Abdul Aziz, Pak Ibu, kecil ni kita pidato pertamanya. Ana diucapkan naiknya ke mimbar bukan alhamdulillah, tapi apa ni kecil ni Umar bin Abdul Aziz di saatnya pidato pertama sudahnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kecil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu yang dibaca di Umar bin Abdul Aziz. Kalau kita jadi pimpinan apa? Alhamdulillah lah kita pilih ambo kecil. Dia Umar bin Aziz dak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahkan ibu bapa Umar bin Abdul Aziz itu waktunya jadi khalifah, datang anaknya ke rumahnya, ke rumah dinas. Anak tiba di rumah dinas, siap maghrib, ditanya dek Umar bin Abdul Aziz ke anaknya, apa tujuan datang nak? Kecil anaknya, kecil Umar, tujuan datang kaya untuk kepentingan pribadi atau keluarga atau untuk kepentingan negara? Kecil anaknya untuk kepentingan keluarga atau pribadi ayah. Langsung dimatikan di Umar bin Abdul Aziz lampu di ruang tamu. Mati langsung. Dia tak cangang nak apa dia mati lampu ayah kecil langkau lama jawab. Kecil Umar bin Abdul Aziz. Tahu tak engkau? Engkau datang kemari ke rumah ayah, ke rumah dinas. Engkau datang bukan untuk membicarakan keluarga, untuk membicarakan negara, tapi engkau datang untuk membicarakan pribadi dan keluarga. Maka rumah kau dibangun di negara, jepiti negara. Lampu yang kita pakai kau lampu dari negara. Negara nak membeli minyak.
Maka kalau engkau menjadikan lampu kau untuk kepentingan pribadi dan keluarga kita, nanti paling godang azab yang kamu terima nanti di akhirat. Tu sebab dia ambil mati lampu negara kau. Apa? Dak hola kita pakai dia kalau ikut negara lampu kau daripada boleh negara untuk kepentingan negara, tapi kita guna untuk keluarga. Ambo nanti engkau paling godang tanggungjawab di hadapan Allah. Dak sembarang-sembarang dah buat. Berarti itu Umar bin Abdul Aziz. Maka orang yang kan doanya dimakbulkan oleh Allah itu apa? Termasuk pemimpin yang adil. Pemimpin itu kalau kita cari tipe je ibu bapa macam-macam tipe. Ada nanti tipe pemimpin itu tipe Firaun. Ba'a tipe Firaun. Kalau bahasa kita tu nyombonai bakukuk, bacokik, bapia, baloleh. Kalau gosok-gosokkan enggak maju gantunya itu bercari melobak banyak itu kelemahannya. Bercari mulai dari seketik-seketik tu. Umat Firaun dengan mantik tu. Baca sejarah Firaun tu ibu bapa. Berapa? Orang yang tak sesuai, yang tak setuju, yang tak bisa mengikuti perintahnya, yang tak sesuai seleranya, apa dia bunuh. Itu sebabnya termasuk Musa alaihi salam. Hampir lalu dia. Kenapa? Karena ditukar-tukar mimpinya. Musa aku disampaikan dek Firaun dek penjaga-penjaganya keknya apa? Kalau lahir kan nanti dia percaya ke itu. Rasa-rasa ada yang menghalanginya habiskan karakternya. Itu tipe Firaun. Yang kedua Firaun tu lebih percayanya ke dukun daripada ke Tuhan. Padahal kecilnya nyo Tuhan. Ambo Tuhan yang paling tinggi gitu. Kan itu tu dukun Firaun tu. Ana ni bisian dek tukang sihir keknya itu nanya kerajaan. Maka semasuklah ni bisik dia tekan sihir dekat apanya. Wahai Raja Firaun, tuan Firaun, besok akan ada laki-laki yang akan menggantikan jabatan engkau. Engkau akan diberhentikan jadi prajurit. Akhirnya kecik Firaun tu ba'a. Kalau laki-laki apa nak rancak nak bawa rasakan, disarankan dia penjaga-penjaganya kayaknya kecik tukang-tukang sihirnya, maka bunuh sodona orang laki-laki. Lain ada laki laki-laki bunuh satu. Maka lahirlah Musa termasuk orang itu. Dia wasi seorang yang hamil. Kalau nyo laki-laki dan lahirlah insya mantai. Ibu Nabi Musa, ibu bapa dia takut anaknya kena dibantai, akhirnya nyanyi ini songino. So seperti nyanyi songino. Tapi Allah berkehendak lain apa? Di mana Nabi Musa terkadang di lingkungan istana Firaun. Bahkan ibu bapa, kalau kita baca ayat Al-Quran bacaan itu sebenarnya bacaan ketukan banyak termasuk ambu. Setiap kali pidato dibaca. Bukan ceramah, bukan tukang mengecek, jarang lupa membaca. Atu Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kau sebenarnya doa Nabi Ibrahim, Nabi Musa tu. Yang diabadikan dalam Quran. Kenapa? Lidah Nabi Musa tu terpanggang. Dia apa? Kerana di istana tu katanya ketik sejarahnya wak baca ibu bapa apa. Dek gak lain perangai Nabi Musa tu nampak dek Firaun akhirnya apa? Kadang-kadang Nabi cerita nak salah ambo disentak nak janggut Firaun tu dek Nabi Musa nya ketik kecil sakit hati Nabi apa Firaun kan Nabi Musa. Akhirnya apa? Kanyo pancung lai. Dekan pancung datang isterinya. Nyombuk-umbuk kiranya hampir Firaun tu ibu bapa lelan terujanya di bungku Asia tu kan Asia nama isteri Firaun tu. Dia pak-pak kalau merabung ibu adik ibu untuk Firaun tu amat dia. Jadi pak ibu jemaah sekalian kan dia pun diumbuk dia Asia, kecil Asia ke suaminya, tuan ndak usah marah, ndak usah dibunuh, tapi baat inyo kena anak ketek baru. Deknya anak ketek bisa dimaafkan. Kecik Firaun tak ketik nama duit kau perangai tu. Akhirnya apa? Nyotes. Nyagi baru cik, nyagi pisang cik. Kalau seandainya nanti pisang yang diambil dek Musa, berarti tak nak ketik dah tentu di mana kamu logat dan kamu manfaat. Tapi kalau baru nanti nanya ambil, nanya makan masuk semulanya, berarti dia nak ketik dah tentu dan kamu masak di dirinya. Pisang cik lagi baru cik. Ternyata dengan petunjuk Allah, disuruh Nabi Musa ke dia Allah untuk mengambil bagu. Itu bagu tu hanya masuk unsur mulut. Maka rusaklah lidah Nabi Musa.
dia makan bau tu. Itu sejarah menyebutkan sebahagian. Maka tak begitu pasih Nabi Musa tu membaca tu, mengecek, maka berdoa kepada Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu yang diabadikan dalam Quran. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian, Firaun tu sangat percaya ke dukun. Sangat percaya ke tukang sihir. Untuk mendapatkan jabatan tu, je dukun. Kini ada je nama untuk Firaun tu ibu bapa banyak. Kalau akan ada pemilihan ibu bapa, kadang-kadang pemilihan wali jorong dukun ni cari. Apalagi pemilihan dia sampai katih. Milih presiden, bupati, wali kota, gubernur, anggota dewan. Itu kadang-kadang lapak-lapasa jalan ke unggan, ke selantai, ke sumpu. Dia apa dia cari dukun. Kan jadi wali negara je ada satu tampil orang lintar rumah pak. Bila dak nawi kita wali negara mana itu. Ambo ada keperluan ke daerah sumputan, ambo berkawan je dukun tu. Tak tiba ke situ, buya. Leton tu dia buya foto gang toko. Kita macam ni, lain. Iko senagori jambu, sekampung jambu sama di sama kali tahu. Kau jadi aku aja kan jadi wali negara buya tu datang ke bagian. Macam lihat lo calon-calon bupati. Calon wali kota, calon gubernur, banyak foto dia sekodang-kodang itu, foto rupa dia. Banyak tu koleksi dia. Mulaikan duduk aja lah je dukun berkawan, habis tu. Padahal kecil Nabi, Bapak Ibu jemaah sekalian, sekali saya percaya ke tukang sihir tu, ke dukun, ke tukang tonton tu, barang solat wak dia terima di Allah, 40 hari. 40 hari semayang tak ada sekali cuma percaya ke tukang sihir tu. Tanpa pegawai dukun tu. Awak ada bahasa orang biasa je nyo. Lesa sontiang dia angku mana dia jadi dukun, dia jadi pegawai, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi kota dewan. Bak kok dak awak maju. Awak lancak maju daripada orang dia tolong. Awak lu mampu lentuk itu. Inyo dah di kompon dah jajankan jadi oleh negara gila, jadi pak jorong nak pilih dia orang ni. Kakiun minta kan nanti jadi ugang untuk itu dia nak. Jadi kok ada ibu bapa calon pimpinan yang percaya sangat percaya ke dukun itu tu pimpinan Firaun tu. Jadi percaya tu pimpinan apa? Dia kan nak sesuai dia nyo, ansur bunuh. Kepercayaannya apa? Dukun. Lai doa nak bentik tu nak diterima di Allah pimpinan bentik tu enggak. Tapi apa? Nasir pun kita cara terima. Mulai dari contohkan dari Nabi. Dicontohkan dari sahabat-sahabat Nabi. Saya lihat Pak Ibu. Kalau Umar bin Khattab tu jadi pimpinan. Nanti jadi di Umar bin Khattab tu. Umar tu tak senang jadi Umar di kampung. Di dalam tu di kantu tu. Tapi apa? Malang buana pagi, sonjo, siang, malam. Bahkan satu waktu Pak Ibu Umar bin Khattab tu. Nyo dak nerima laporan dari anak buah ajo dia. Tapi apa turun ke bawah, sampai ke masyarakat. Kalau pimpinan kadang-kadang kan nerima dari anak buah ajonya. Apalagi anak buah tu pakailah prinsip ABS, asal bapak senang. Ditanya urusan ko, ko laman ko pak. Ditanya urusannya, ko salan canang pak. Tanya urusan ko dak ada pak lah selesai sado. Kira sudah heboh kawan ni. Kan banyak timpin menteri tu. Ana dia sampai dia pembantu ni tu je yang terima. Dia coliak kenyataan di lapangan. Umar bin Khattab tak senang duduk di kantor je tu. Tapi turun ke masyarakat. Pada suatu waktu ibu bapa Umar tu sampai ke suatu rumah penduduk. Dan sangat memprihatinkan. Tu nyecali ada Umar bin Khattab di penduduk tu di rumah tu, rumah lah buat lapeo. Dia tak layak ni lah lain. Ada situ berapa seorang perempuan setengah bayar dan ada berapa anak. Dicari ada Umar bin Khattab. Ibu dan anak saudara sedang memasak. Anaknya menangis dekiknya. Dia apa menangis? Dia kelaparan. Kau letak. Setiap menangis anaknya, kecil amaknya tu kan anaknya. Sabar sebentar nak. Tenang nak sebentar. Kenapa? Sebentar lagi makanan awak masak. Kalau matang lah. Kalau tiba-tiba kita lah kalau gak you. Sebentar lagi masak tu.
Saya tengok nangis, saya tanya lah masak mak. Sabar sebentar nak. Kalau masak lah sebentar lagi. Kalau mpi masak, kalau ngelogak you. Anak dia obui dia ibu ko, ternyata batu nan dia obui. Batu dia bilu ke masak. Sebelum puasa mau di batu dia obui dia ke masak-masak dia. Tapi apa tujuannya nyombong lah anaknya untuk itu. Saya tengok menangis, saya bertanya nyombong lah. Sebentar lagi makanan awak masak nak sabar nak sebentar. Pawik letak duk terbayang anak ketek tu. Akhirnya pula pon ni anaknya dia menangis, terkolok anak-anak tu. Terkoloknya dia calik lah berjam-jam Umar bin Khattab mencalik menjigoan, tapi dak masak dan dia obui dia. Anak atau kolok. Akhirnya masuk Umar bin Khattab ke rumah tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam kecik ibu tu. Bu, ba adik menangis anak ibu. Kecik ibu tu. Maaf pak, anak embu kelaparan. Tu anak ibu masak tu. Kecik perempuan setengah bayar tu batu pak. Kecik Umar bin Khattab, Masya Allah. Mengapa setega itu ibu membuat anak ibu? Kecik saya lah jale-jale wasana ibu makanan dak ada nak kena masak ikini. Kecik tu dak masalah daripada ibu tipunya bantik ko. Pak, tujuan ambo bawa bui batu ko supaya anakmu aman. Dia setiapnya bertanya kambu, ambo kecik sabar sebentar nak. Sebentar lagi masak makanan awak. Lapor niknya menangi pak pastinya tak kolok. Kalau tak kolok pasti tak minta lagi. Itu tujuan ambo. Dia tanya dia Umar bin Khattab. Ba adik sebentuk kono sedih nak nasib ibu. Dek bentuk kono bon ibu bansaitnya. Kalau bahasa anak muda sedih film India lebih sedih nyoleh. Kecik ibu tu, pak. Tahu ndak pak soboknya ambo bansait serupa iko. Dulu pak ambo punya suami. Punya anak-anak serupa iko. Tapi suami ambo diperintah di Umar bin Khattab untuk pergi ke medan perang. Mempertahankan Islam. Memperjuangkan agama. Ternyata Allah berkehendak lain pak. Suami ambo kena pancung atau mati di medan perang. Suami ambo mati. Mudah-mudahan insyaAllah dia mati syahid. Mati suami ambo. Ambo jadi jando, anak ambo jadi yatim. Itu dia perintah Umar bin Khattab. Sejak mulai suami ambo tu mati sampai detik kini kuah, Umar bin Khattab tak pernah mencoba tunjuk ke ambo doh. Padahal suami ambo nya perintah untuk pergi perang. Ambo lah jando, anak ambo yatim, ambo bansai serupa ikut. Umar bin Khattab nya senang-senang di istananya, nyaman di istananya dengan segala kemewahan. Ambo merarai dia ambo bantu ko gara-gara perintahnya suami ambo berangkit ke medan perang, tapi sampai kini daknya calian tunjuk ke ambo depak dak dia jangan dibantu dengan cotang ke mangidak. Padahal nan datang tu siapa? Siapa datang tu? Umar bin Khattab. Kok bentuk itulah Umar bin Khattab kini apa ibu akan nyaman Indonesia. Pijan ibu cuba lah dak bentuk tu ke Jokowi, perlu ke Jakarta. Kemudian bahasa saya dia angwi betul ke nyoy. Itu pindah lolok dia ko dia. Kalau kapal eka ibu pai mungkin legang sama kita orang tanya bon ni. Dia dak kabar dia. Tapi kok dak pai eka bupati pindah lah bu lolok ke Perak Jana kat 2 bulan bu ente cek. Ibu nama bansai dia lo nama salan. Mengharap pandai pisau. Tak. Lain marah Umar bin Khattab dikritik bantu itu. Suami ambo diperintah untuk pergi perang, suami ambo mati di medan perang, ambo jando anak ambo yatim ambo bansai serpa ikut. Tapi tidak diperhatikan di Umar bin Khattab. Dia senang-senang di istimewa istana mewahnya. Padahal datang tu siapa Umar. Lain tak singgung Umar. Udah. Kalau Umar dari situ, bu, permisi ambo yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik Nabi Umar bin Khattab ke Madinah ke istananya. Masuk ke Baitul Mal. Nyambil gandum sekawang. Kalau kini boleh raskin nemu dia. Nyambil gandum boleh sekawang. Buat gandum sekawang. Nyo jujuang. Nyo menjual dampak dia anak buahnya Umar bin Khattab. Kecil anak buahnya ke Umar bin Khattab. Wahai Tuan Khalifah, apa gerangan terjadi? Kenapa engkau mengambil gandum itu kau menjujuang seorang? Janganlah engkau menjujuang gandum Umar. Biarlah kami menjujuang. Kamu akan diantan, biar kami mantan. Kecil Umar bin Khattab. Tak usah kalian menjujuang kau mantanku. Iko nan ambo jujuang te kepala ambo kau adalah dosa kesalahan ambo. Tak mungkin kalian bisa menjunjung dosa ambo dia. Dosa ambo pasti ambo menjunjung. Karena ada masyarakat ambo, rakyat ambo dan miskin.
Gara-gara permintaan ambo, tanggungjawab ambo ke Allah sangat godang bisu. Maka tak kemungkin kalau nyujung dosa amanah dan kesalahan kau biar lambo mantan. Nyontan di Umar bin Khattab ke rumah tu. Nyo masak gandum tu jadi makanan. Dia masak makanan tu nyo dinginkan. Lah dingin makanan tu nyo jago anak-anak tu. Nyo suon seorang-seorang anak tu sampai konyang. Betul itu Umar tu tak. Maka kita berusaha mungkin tak akan serupa Umar bin Khattab. Mungkin tak serupa Umar bin Abdul Aziz. Mungkin tak serupa Umar Abu Bakar Siddiq. Tapi minimal kita berusaha untuk apa? Untuk berusaha jujur. Niatkan kepada Allah untuk nak jujur. Memang dah jadi pimpinan tu apa ibu nak mungkin sodo orang buat sanangi tu. Pasti banyak orang yang kembonci, banyak orang tak setukuh kat awak, tapi kita tentu perlu sabar. Yang penting apa? Niat lillah kepada Allah. Yang kedua apa? Awak berusaha yang terbaik yang bisa awak lakukan. Jangan awak usaha untuk mencari kesempatan dalam kesempitan. Maka doa orang yang dikabulkan di Allah itu kata Rasulullah, doanya para imam yang adil. Latu waktu suruh kita lah masuk billahi bismillah abiru menitaku pastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.